Halo teman-teman foodpreneur di Indonesia, ketemu lagi dengan saya Danis Puntoadi di acara video Q&A Foodies. Oke, ini ada pertanyaan, bagaimana caranya agar HPP tetap rendah? Oke, ketika kita bicara terkait HPP dan bagaimana menjaga tetap biaya dari HPP tetap rendah, itu sebenarnya kita harus memulai dari ketika awal kita akan men-setting target HPP kita. Sebagian besar atau banyak dari teman-teman kuliner yang pernah saya temuin adalah fokus ketika membuat satu ingredient produk yang dimana itu terkait dengan HP akan digunakan, itu adalah produknya enak, seperti itu. Ketika fokus kita hanya produk enak, pada akhirnya biasanya di akhirnya kita tidak bisa melakukan kontrol terhadap berapa nilai dari HPP untuk setiap unit produk yang kita akan jual. Tapi alangkah akan lebih baiknya jika di awal kita sudah mengetahui sebenarnya berapa harga jual dari setiap produk yang kita akan launch ke market. Anggap, let's say kita bicara harganya adalah 10.000. Nah, ketika kita tahu bahwa kita akan menjual produk dengan harga 10.000, tahap berikutnya adalah kita harus men-setting berapa target yang ingin kita alokasikan untuk HPP-nya. Kita sebut saja misalnya 40%. Berarti dalam hal ini, tim dari product development sudah men-setting bahwa apapun nanti ingredientnya, apapun nanti produknya, HPP atau cost yang akan dikeluarkan itu tidak boleh lebih dari 4.000. Ketika angka 4.000 itu sudah di statementkan dan menjadi target untuk pengembangan produk, disitulah tim dari product development product mulai bekerja. Setiap ingredient, setiap bahan baku atau jumlahnya varian yang digunakan untuk mendevelop satu produk itu harus tidak boleh lebih dari 4.000 rupiah, seperti itu. Nah, itu ketika kita akan mengawali men-setting satu produk konsep dari sisi ingredient. Nah, setelah kita memiliki produk dan kemudian produk itu sudah mulai dijual, di launch ke customer kita, di sini volume penjualan sudah mulai muncul angkanya. Ketika kita mendapatkan bahwa volume penjualan dari satu produk itu sudah memiliki tren yang bagus dan kita bisa berhitung kira-kira berapa banyak sih penggunaan bahan baku untuk satu periode tertentu, kita anggap 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Disinilah kita sudah bisa menetapkan berapa sih kebutuhan minimum untuk satu bahan baku tertentu dalam satu periode 1 bulan. Dan disinilah kita bisa mulai melakukan negosiasi terhadap supplier untuk mendapatkan penurunan harga bahan baku yang terbaik untuk setiap jenis bahan baku. Dan ini kita bisa lakukan terus-menerus sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan dari penjualan produk kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang kita harus mereview apakah bahan baku yang kita pakai itu adalah bahan baku yang paling optimal. Karena biasanya ketika kita mendevelop suatu produk, kita selalu men-setting bahwa bahan baku mahal itu adalah yang terbaik. Padahal belum tentu bahan baku yang termahal itu yang terbaik. Bahan baku yang terbaik itulah bahan baku yang tepat. Tidak boleh terlalu mahal, tapi tidak boleh terlalu murah. Yang penting pas untuk produk yang kita ingin sajikan konsumen. Sebagai contoh, misalkan kita anggap bahan baku bawang merah yang terbaik adalah bahan baku dengan diameter 2 cm, itu adalah yang terbaik. Di awal kita biasanya berpikir bahwa ketika kita akan mendevelop produk, kita harus membeli bawang merah dengan diameter 2 cm dengan harga anggap 1 kilonya sekitar 20.000, seperti itu. Tapi kita harus melihat prosesnya. Apakah bahan baku bawang merah dengan diameter 2 cm itu yang akan disajikan konsumen? Kalau memang itu yang disajikan, it's okay, nggak ada problem. Kita harus mencari yang diameter 2 cm. Tetapi kalau ternyata bahan baku itu pada akhirnya harus diproses, ditumbuk, dan akhirnya bentuknya pun menjadi pasta, dan ternyata tidak menguasai kualitas rasa pun, kenapa kita harus mencari 2 cm? Kita bisa mencari bawang merah dengan diameter 1 cm atau 1,5 cm. Biasanya dengan perbedaan fisik atau perbedaan kualifikasi bahan baku, kita bisa juga mendapatkan harga yang
relatif lebih murah, bisa sekitar 10-15% dari harga bahan baku awal. Dengan beberapa metode inilah kita tetap bisa menjaga dan mengontrol HPP kita untuk menjadi tetap relevan sesuai dengan target yang kita inginkan, sehingga profitabilitas dari setiap produk kita jual tetap mendapatkan profitabilitas yang paling maksimal dan pada akhirnya akan membuat bisnis kita tetap menjadi untung. Oke, tadi saya sudah jelaskan beberapa hal dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Sampai ketemu di video Q&A foodies berikutnya. Tetap semangat kuliner Indonesia.